Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila jami'il ulama'il amilin wal qurra'il mukhlisin wa immatil hadithi wal mufassirin wa khususan ila ruhi muallifi hadzal kitab al-imam Jalaluddin As-Suyuti wal imam Jalaluddin Al-Mahalli wa nafa'ana Allahu bihima wa bi'ulumihima wa anwarihima wa asrarihima wa nafahatima bid-dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratun Nasr utawi surah An-Nasr. An-Nasr artinya pertolongan. Iku madaniyatun bangsa Madinah temurune. Wahia utawi surah An-Nasr iku salasu ayatin telu piro-piro ayat. Nama lain dari surah An-Nasr adalah surah At-Tawdi', ya, At-Tawdi'. Mengapa dinamai At-Tawdi'? Tawdi' itu artinya apa? Memisahkan. Karena surat ini adalah surat yang kemudian menjadi isyarah bahwa Nabi akan segera berpisah dengan dunia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa ing dalem nalikane teka apa nasrullahi pitulunge Allah, nabiyahu ing nabine Allah sallallahu alaihi wasallam, oleh nulungi ala a'daihi ngalahake pira-pira musuhe Allah. Wal fathu lan teka apa bedhae kota Mekah. Wal fathu lan teka apa bedhae kota Mekah. Fathu Makkah tegese bedhae kota Mekah. Wa ra'aita lan weruh sapa sira annasa ing menungsa yadkhuluna hale padha mlebu sapa annas fi dinillahi ing dalem agamane Allah. Fi dinillahi ing dalem agamane Allah ay al-islami tegese agama Islam. Afwajan hale pantan-pantan. Afwajan hale pantan-pantan. Jama'atin tegese golongan-golongan. Ba'da makana ing dalem sakwuse oleh ana. Ba'da makana ing dalem oleh sakwuse ana. Ing dalem sakwuse oleh ana. Iku yadkhulu manjing fihi ing dalem din iku yadkhulu manjing fihi ing dalem din sapa wahidun
wong siji, wahidun wong siji. Kapan itu terjadi? Wadzalika uta mengkono-mengkono yadkhuluna fi dinillahi afwajan iku ba'da fathi Makkah ing dalem sause bedahe kota Mekah. Fathu Makkah itu maknanya Rasulullah membuka kembali kota Mekah dan menguasai lagi kota Mekah. Ja'a tekahu ing Kanjeng Nabi sapa al-Arabu pira-pira wong Arab. Oleh teka min aqtaril ardi saking pira-pira pejajahane bumi ta'i'ina hale pira-pira wong kang manut. Ai multabisan tegese hale menganggoni bihamdihi fasabbih. Fasabbih mongko tasbih sapa sira bihamdi rabbika kelawan muji marang pangeran sira. Ai multabisan tegese hale menganggoni bihamdihi kelawan muji rabbika. Wastaghfir lan jaluk ngapura sapa sira hu ing rabbika. Innahu stamana ta rabbika iku kanas ana sapa rabbika ana iku tawwaba zat kang akeh nampa tobaté. Tawwaba zat kang akeh nampa tobaté. Wa kana lan ana sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da nuzuli hadhihi surating dalam sause temurine kilah surah ana iku yukthiru ngakehake sapa Kanjeng Nabi min qauli subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Min qauli subhanallah saking dawuh subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah kelawan nyucake Allah wa bihamdihi lan kelawan muji Allah astaghfiru nyuwun pangapura sapa ingsun Allah ing Allah wa atubu lan tobat sapa ingsun. Atubu maknane bali, tabaya tubu itu maknanya makna asalnya pulang ya, karena orang bertaubat itu ibaratnya orang yang tadinya jauh dari Allah kembali mendekat. Wa atubulan bali uta tobat sapa ingsun ilaihi marang Allah. Wa alimalan ngaweruhi sapa Kanjeng Nabi biha kelawan suratun Nasr. Wa alimalan weruh sapa Kanjeng Nabi biha kelawan suratun Nasr. Weruh annahu ing setemene kelakuan iku qatik taroba teman-teman wis parek apa ajaluhu ajale Kanjeng Nabi. Wa kana lan ana apa fathu Mekah iku fi Ramadhana ing dalem wulan Ramadan sanata samanin ing dalem taun 8 wa tuwfiya artinya tahun ke-8 Hijriah. Wa tuwfiya lan seda sapa Kanjeng Nabi fi Rabiul Awali ing dalem wulan Rabiul Awal sanata asyara ing dalem taun sanata asyrin ing dalem taun 10 Hijriah. Jadi ayat ini atau surat An-Nasr itu menceritakan mengenai apa yang terjadi ketika Nabi sudah melakukan Fathu Makkah. Fathu Makkah itu artinya Kanjeng Nabi kembali memasuki kota Mekah dan kemudian menundukkan kota Mekah dengan cara damai.
itu terjadi tahun ke-8 Hijriah. Nah, setelah Fathu Makkah, yaitu tahun 8 Hijriah, itu orang-orang Mekah semuanya kemudian datang berbondong-bondong, berkelompok-kelompok, datang sowan kepada Kanjeng Nabi untuk menyatakan keimanan mereka kepada Rasulullah dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itulah kalau Allah sudah memberikan pertolongan dan memberikan fath, ya, kemenangan, maka Anda akan mendapatkan sesuatu yang mungkin orang-orang waktu itu tidak menyangka kalau orang Mekah itu akan pada beriman. Bahkan ketika Nabi melakukan Fathu Makkah itu, orang-orang tokoh-tokoh Mekah itu pada takut, mereka pada masuk ke rumah. Ya, tapi kemudian Nabi berpidato bahwa orang-orang Mekah yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan maka akan aman, dan seterusnya dan seterusnya. Semua orang Mekah itu merasa terhormat dan dihormati oleh Rasulullah karena Rasulullah datang ke Mekah tahun 2008, tahun 8 Hijriah, kok 2008. Tahun 8 Hijriah itu meskipun dengan kekuatan penuh, tetapi Rasulullah tidak merendahkan orang yang sudah kalah pengaruh itu. Ya. Jadi Kanjeng Nabi menaklukkan kota Mekah tanpa mengirim rudal seperti Rusia mau menaklukkan Ukraina, ya. Gempur habis-habisan. Rasulullah tidak, datang dengan damai, orang-orang semuanya mengakui kemenangan Rasulullah, dan Rasulullah tidak menyakiti satupun orang yang berada di Mekah. Itulah keluhuran budi dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ada kisah menarik dalam peristiwa itu. Jadi suatu saat Sayyidina Ali itu sempat meminta kunci Ka'bah kepada juru kuncinya. Waktu itu juru kuncinya ya masih kafir, ya. Ketika minta kuncinya dipinjemin terus dibuka, nggak dikembalikan. Maka orang penjaganya tadi itu sempat menanyakan, "Lundi kuncine iki sing dipasrai awet jaman biyen ki aku." Tidak diberikan karena alasannya Sayyidina Ali, apa wong kafir nggak nyekel kuncine Ka'bah. Maka kemudian turunlah ayat itu tadi, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, apa yang belakang itu, antu addul amanati ila ahliya itu. Apa itu surat apa Mbak? Yang belakang ada antu adul amanati ila ilaha wa idha hakamtum bainan nas antakumu bil adl. Yang intinya Quran memerintahkan agar amanat itu harus dikembalikan kepada yang berhak, ya. Kuncinya yang tadi dipinjam itu terus diminta oleh Rasulullah dikembalikan. Lah saking agungnya sifatnya Rasulullah itulah kemudian bagian penjaga Ka'bah itu kemudian juga masuk Islam. Di luar biasa.
Nah, yang menarik ya, yang menarik ketika turun ayat ini ya, ayat ini kan memberi kabar gembira bahwa orang-orang Mekah semuanya masuk Islam. Orang-orang Mekah semuanya masuk Islam berbondong-bondong berbaiat kepada Kanjeng Nabi untuk menyatakan iman dan Islam. Sahabat Umar, sahabat Abu Bakar, sahabat Utsman, sahabat yang lain semuanya bergembira. Wah, senang. Tapi ada satu sahabat namanya sahabat Abbas, yaitu salah satu pamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pamannya Rasulullah yang sangat terkenal masuk Islam kan ada Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Abbas. Yang Sayyidina Abbas itu yang nanti punya anak namanya Abdullah bin Abbas. Sayyidina Abbas ini malah susah, sedih rasanya itu. Lah orang-orang lagi pada gembira kok dia malah sedih. Ditanya si siapa namanya sahabat Abbas itu tadi, lo ngopo sampean kok malah sedih, wong ini ayat menunjukkan bahwa agama kita ini segera akan mencapai puncak kesempurnaan karena orang kemudian sudah masuk ke dalam agama Islam semua. Maka Sayyidina Abbas mengatakan bahwa saya menangkap ya, maksudnya saya menangkap satu isyarat dari surat ini bahwa ketika para manusia sudah masuk Islam, maka berarti ini isyarat bahwa Kanjeng Nabi ini tugasnya sudah mau selesai. Berarti kalau tugas Nabi sudah selesai mengislamkan kota Mekah, ini berarti Kanjeng Nabi sebentar lagi akan dipundhut, akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru semuanya kemudian merasa sedih dan menangis. Lu kok ngono ta? Masya Allah. Jadi ini cerdasnya Sayyidina Abbas menangkap isyarah yang ada di dalam surat An-Nasr ini. Nah, tetapi pelajaran yang secara umum bagi kita bahwa ini kan ayat membicarakan kalau datang kepadamu pertolongan Allah, kemenangan yang diberikan oleh Allah, apa yang harus dilakukan? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Wong oleh kemenangan, oleh napa niku, oleh pertolongan niku, ini ku perintah niku kon ngakehno maca tasbih, maca hamdalah dan istighfar. Maka di sini dikatakan wa kana ba'da nuzuli hadhihi surah yukthiru min qawli subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Sejak turun ayat ini Kanjeng Nabi itu wiridane niku sing akeh niki. Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Ini menjalankan perintah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu betul, setelah Fathu Makkah ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipundhut oleh Allah 2 tahun setelah itu. Jadi apa yang dirasakan oleh sahabat Al-Abbas itu memang benar
Dan itu dibenarkan oleh Rasulullah ya. Jadi ada dialog ketika semua sahabat Abu Bakar, Umar, Sa'ad bin Abi Waqqas itu berbahagia ya. Maka Sayyidina Abbas malah menangis. Lah pada saat menangis itu ditanya oleh Kanjeng Nabi, "Mayubki kaya ammu." Ya. Jenengan kok nangis nih, kok apa yang menyebabkan jenengan menangis? Ya, maka beliau mengatakan bahwa saya ini menangkap bahwa ini adalah kabar mengenai segera wafatnya panjenengan. Nah itu dijawab oleh Kanjeng Nabi, tambah nangis. Qala innahu kama qulta, yo memang ngono kuwi gitu loh. Jadi Nabi itu sudah diberi isyarah oleh Allah bahwa beliau akan segera meninggal tidak lama lagi ya, tidak lama lagi. Masya Allah. Jadi memang ada orang-orang yang begitu dekat kepada Allah itu kalau mau meninggal diberi isyarah. Saya membaca sejarahnya Imam Ghazali ya, di dalam itu kitab syarahnya Ihya itu Ithafus Sadatil Muttaqin. Konon Imam Ghazali itu dulu ketika mau meninggal itu semuanya sudah dipersiapkan sendiri ya. Artinya wis enggak ngerepotno wong. Beliau mau meninggal itu sudah wudhu, sudah sholat, berpakaian rapi, bersih, terus dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa itu Imam Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali. Teman-temannya itu dikasih tahu, engko tanggal semene teko nang omah. Ngopo? Pokoknya tanggal orang misalnya besok hari hari Jumat ya. Sok dino Jumat misalnya bar maghrib untuk jam pira tak jaluk konco-konco iki dorene do disurati. Masya Allah, ternyata maksudnya niku hari itu dia akan meninggal. Ini sebagian dari keramatnya para aulia. Ya, termasuk Kanjeng Nabi itu isyarahnya sudah dikasih tahu. Tapi memang detik dan jamnya ya hanya Allah yang tahu. Ya. Detik dan jamnya hanya Allah yang tahu. Ini mau meninggal pada detik kapan, jam berapa, detik keberapa, menit keberapa. Bismillahirrahmanirrahim. Suratu Tabbat utawi surah Tabbat. Jadi surat ini juga dinamai kita yang terkenal surat Al-Lahab. Tapi dalam kitab-kitab tafsir itu disebut ada suratu Tabbat. Ada yang menyebut mboten surat Al-Lahab tapi surah Abi Lahab. Ya. Surah Abi Lahab. Makiyatun niku bangsa Mekah temurune wa ya utawi suratu Tabbat iku khamsu ayatin ana 5 pira-pira ayat. Ini menarik juga surat ini. Kisahnya cukup panjang. Lamma da'a, ini diceritakno sebab nuzule riyen. Lamma da'a ing dalem nalikane ngajak sapa an-nabiyyu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ngajak qaumahu ing kaume Kanjeng Nabi. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi. Inni setemene utawi ingsun iku nadhirun wong kang meden-medeni lakum marang sira kabeh baina yadai adzabin ing dalem ngarepe siksa
baina yaday adzabin ing dalem ngarepe siksa syadidin kang banget. Jadi Kanjeng Nabi ceritanya beliau setelah mendapatkan wahyu untuk berdakwah secara terbuka, secara terang-terangan, itu kan wahyunya wa anzir ashiratakal aqrabin, itu kan. Jadi Nabi diperintahkan untuk dakwah terang-terangan, langsung wae. Akhirnya Nabi ketika setelah mendapatkan wahyu wa anzir ashiratakal aqrabin, Kanjeng Nabi keluar dari rumah, naik ke Bukit Sofa. Ya, waktu itu Bukit Sofa tentu masih sangat terbuka. Maka begitu naik ke Bukit Sofa, maka kemudian beliau memanggil-manggil, ya Sobahah, wahai wahai pagi yang cerah, ya. Artinya Kanjeng Nabi manggil-manggil orang-orang yang ada di Mekah, ya. Ada suara ya Sobahah, karena belum ada orang, itu dikira orang-orang itu iki suarane sapa kok ana swara manggil-manggil ini. Akhirnya orang kan terus pada datang. Terus mereka, oh itu suarane kan suarane Muhammad. Kumpullah orang-orang itu saat itu terus Kanjeng Nabi pidato. Ya Bani Fulan, ya Bani Fulan, ya Bani Abdi Manaf, dipanggil semuanya. Maka kemudian Kanjeng Nabi mengatakan, setelah pada kumpul, Nabi bertanya, ara'aitum law akhbartukum anna khailan takhruju bisafahi hadzal jabal. Bagaimana pendapat kamu kalau aku katakan bahwa ada seekor kuda yang akan keluar dari pinggirnya gunung itu? Akuntum musaddiqi, apakah kamu percaya kepadaku? Maka semua orang mengatakan, kami percaya karena kami tidak pernah melihat engkau berbohong. Terus baru Kanjeng Nabi setelah, nek kamu percaya berarti apa yang akan saya omongkan ini kamu mudah-mudahan percaya, kan gitu pikirannya Kanjeng Nabi. Maka Nabi mengatakan, nek ngono tak kasih tahu, aku ini adalah pembawa peringatan kepadamu dengan peringatan yang disertai ancaman siksa yang pedih. Artinya nek aku iki nabi sing diutus, nek awakmu do ora percaya, Allah mengancam dengan azab yang pedih. Lah begitu dipidatoni kayak gitu, pamannya yang namanya Abu Lahab itu tadi, dia berdiri kemudian mengumpat Kanjeng Nabi, tabban laka ma jama'tana illa lihada. Kata si Abu Lahab, wah celaka kamu wahai Muhammad, ngumpulkan kita ini hanya untuk begini ini. Wah kurang ajar kamu ini, kira-kira begitu. Lah maka kemudian turunlah ayat ini. Kanjeng Nabi diem saja, wong dibentak oleh pamannya begitu ya. Maka disebutkan ini, faqala mongko ngucap sapa ammuhu pamane Kanjeng Nabi Abu Lahabin, ya sing jenenge Abu Lahab. Ngucape piye, tabban laka alihadza da'autana. Tabban kelawan tuna temenan, rugi temenan, cilaka temenan.
laka kedue sira ali hadza ana toh krana iki ucapan inni nadhirun lakum da'au ta ngajak-ngajak sapa sira manggil-manggil sapa sira na ing ingsun. Lho awak dhewe iki mbok panggil-panggil iki trimo arep diomongi nek kowe iku ngaku dadi pembawa peringatan terhadap siksa yang sangat pedih. Iki ajaran apa meneh kowe? Cilaka kowe. Bareng dicilakakno ngono Gusti Allah sing ora trima. Nazala mongko temurun apa tabbat yada abi lahabi wa tab. Apa dawuh tabbat yada abi lahab. Tabbat maknane tuna, khosirat tegese rugi. Apa yada abi lahabin, apa yada abi lahabin, tangan lorone Abu Lahab. Ai jumlatuhu tegese yo sekabehane Abu Lahab, artinya sak awake Abu Lahab. Kenapa kok disebutnya hanya yada Abi Lahab? Yang celaka berarti dua tangannya saja. Enggak begitu, maka dijelaskan wa abarolan gawe ibarat sapa Allah anha saking jumlah tahu bil yadaini kelawan lafal yadaini majazan krono napa niku majazan kelawan dadi napa majaz sindiran li anna aktsarul af'ali krana temene te luweh akeh-akeh pira-pira penggawean iku tazawala iku tuzawalu ditandangi apa aktsarul af'al bihima kelawan yadaini wa dzal jumlatu tawi kila jumlah kalimat tabat yada abi lahab iku du'aun napa niku iku du'aun donga. Ini artinya pelajaran besar bagi kita ya. Wong nek pancen apik kok dielek-elek wong liya. Ada orang baik dijahati orang, dia tidak membalas. Iku engko sing bales iku Gusti Allah. Kanjeng Nabi ketika berdakwah seperti itu lalu disakiti oleh pamannya Abu Lahab, beliau enggak membalas sepatah kata pun. Ya. Tapi justru karena keikhlasan beliau itulah Allah lah yang tidak rela kalau orang sebaik Kanjeng Nabi kok disakiti seperti itu. Maka kemudian Allah langsung yang mengambil tindakan tabat yada abi lahab. Wes sing tuna ora awakmu Muhammad, tapi sing rugi adalah dirinya Abu Lahab. Watabba lan muga-muga tuna. Watabba lan muga-muga tuna khosira tegese rugi. Sapa huwa Abu Lahab. Wa hadhi utawi iki watabba. Wa hadhi utawi iki watabba iku khobarun kalam khobar. Maksudnya bukan khobar dalam pengertian khobarnya mubtada, tapi khobarun di sini maksudnya kalam khobar, tapi fi maqam atau bimakna doa. Kaqaulihim kaya ucapane wong Arab ahlakahullahu ahlaka wus napa ngrusak hu ing man sapa Allah Gusti Allah. Iku kalimat berita, tapi maksudnya adalah doa. Misalkan kamu ketemu orang
Terus orang itu mengatakan aslahakallah, ya. Allah memperbaiki kamu. Maksudnya semoga Allah memperbaiki kamu. Orang Arab mengatakan ahlakahullah, ya, telah membinasakan dia Allah. Allah telah membinasakan dia. Maksudnya adalah bahwa semoga Allah membinasakan dia. Waqad halakalan teman-teman binasa sapa wong walamma khawwafalan nalika ing dalem nalikane medeni hu ing Abu Lahab, nggih, hu ing Abu Lahab sapa an-nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bil adzabi kelawan siksa. Faqala mongko ngucap sapa Abu Lahab, iki sombonge Abu Lahab niki. Bareng medun ayat niki Kanjeng Nabi menyampaikan, Pak Abu Lahab, iki nek ngendikane Gusti Allah sing bakal cilaka awakmu dudu aku, senes kula, nggih. Lha iku njawab Abu Lahab, "Ingka nama yaqulu ibnu akhi haqqan fa inni aftadi minhu bimali wa waladi." Wah, ngandalno bondo. Ingkana lamun bener apa ma perkara yaqulu kang ngucap ing ma sapa ibnu akhi, anak lanange dulur lanang ingsun. Bener. Jadi Sayyid Abdullah itu adalah napa kakake Abu Lahab. Jadi Abu Lahab itu adalah pamannya Kanjeng Nabi. Maka Abu Lahab nyebutnya Kanjeng Nabi itu ibnu akhi, anak lanange dulurku. Jadi ini ungkapan ini juga menarik. Kenapa dia tidak mengatakan ingka nama yaquluhu Muhammadun haqqan, tapi dia menyebut ingkana ma yaqulu ibnu akhi. Wong biasanya nek benci niku ora gelem nyebut jenenge, ya. Misalnya ana wong lagi benci sama seseorang, itu paling nyebut cah kuwi lho. Sapa? Kuwi cah kuwi iki lho. Wah, aku ora seneng blas karo cah kuwi. Sapa to? Lho kuwi. Nah, itu karena saking napa? Saking bencine. Lah jenenge sapa? Alah, aku lambe kowe maneman nggo nyebut cah kuwi. Nah, itu karena saking lah dia begitu menyebut namanya Kanjeng Nabi itu ndak mau, ya. Ingka nama yaqulu ibnu akhi, anak lanange dulur lanangku iku hakon bener. Fa inni monggo setemene ingsun iku aftadi arep nebusi sapa ingsun minhu saking ma bimali kelawan bondo ingsun wa waladilan anak ingsun. Nek pancen aku iki dadi wong cilaka cenan, bener omongane iku dulure anake dulur lanang ingsun, tenang, aku duwe bondo akeh, tak tebus nganggo bondoku, tak tebus nganggo anak-anakku. Inilah orang kafir itu, dia mengira bahwa persoalan pengadilan di akhirat itu bisa bisa diselesaikan, bisa disogok dengan duit seperti di dunia. Makanya orang yang mengandalkan duit menyelesaikan hukum ini padha karo wong jahiliyah, padha karo Abu Lahab. Ana perkara apa? Anu ya ngene alah gampang. Tak sediani 5 miliar selesai. Itu pandangannya orang jahiliyah itu tentang hukum itu begitu. Rumangsane nek ketentuan-ketentuane Gusti Allah itu bisa ditebus dengan uang atau dengan harta atau dengan anak-anaknya. Lah terus nazala mongko temurun apa ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Terus turun ayat niki ma aghna, ora nolak anhu saking Abu Lahab apa maluhu bandane Abu Lahab
wa malan perkara kasaba kang mergawe sapa Abu Lahab ing ma ai wa kasbuhu utawi penghasilane wa kasbuhu utawi penghasilane Abu Lahab iku waladuhu anake Abu Lahab wa aghna bimakna yughni wa aghna uta lafal maknane aghna ma aghna niku iku bimakna yughni kelawan nganggo maknane lafal yughni sayasla naran dzata lahabi wa imra'atuhu hammalatal hatab saya mongko bakal manjing sapa Abu Lahab naron ing geni neraka dzata lahabin kang duweni mulat-mulat tu geni sing apa bahasa Indonesiane berkobar-kobar ya. Geni sing mulat-mulat ya talahaba tegese mulat-mulat apa nar utawa talhabu mulat-mulat apa nar wah mungkin dengan talahaba ya biar maksudnya itu apa namanya selalu mulat-mulat talahabu tegese napa niku mulat-mulat apa nar watu kodu lan atau watawaqqada lan kang duweni murup dadi genine murup tur mulat faya mongko tenarikum ma'alu iku tak kaf nun ya tak ha ngeten fahiya mongko utahe naron dzata lahab ya iku ma'alu takniyatihi nggon baline kunyae Abu Lahab ya. Iku ma'alu takniyatihi nggon baline kunyae Abu Lahab. Jadi ngeten, asma itu ada asma alam ya seperti apa namanya misalkan orang jenenge Amir yaiku ismu alamnya. Tapi ada namanya ismu kunyah. Nama kunyah itu artinya nama yang apa sebuah nama untuk menyebut seseorang dengan didahului kata-kata abu. Misalkan Amir duwe anak jenenge Muhammad. Lah terus panggilannya jadi Abu Muhammad, bapake Muhammad. Nah niku jenenge nama kunyah. Lah niki Lahab, Abu Lahab niku asline jenenge itu sinten nggih jenenge Abu Lahab niku lali aku. Nek bojone niku jenenge kan Ummu Jamil. Abu Lahab niku nama aslinya itu adalah Abdul Uzza. Ya, Abdul Uzza. Hambanya Tuhan Uzza bagi orang jahiliyah. Abdul Uzza ibu bojone jenenge Ummu Jamil. Ummu Jamil niku maknane ibune ayu ya. Artinya Abu Lahab memang koyok bangsawan sugih ya, makanya Abu Lahab itu dikatakan wajahnya itu beranang padang. Cuma karena tidak ada sinar keimanan, malah beranang ini udah beranang sangar. Nah, kata-kata Abu Lahab
itu nama kunyah namanya. Lah nama kunyah Abu Lahab itu kenapa disebut Abu Lahab? Karena nanti dia pada akhirnya akan masuk narong talahab. Niku namanya ma'alu takniyati. Litalahu biwajihi lah niki. Litalahu biwajihi krono brangasane wajahe Abu Lahab. Litalahu bi tamu. Litalahu bi wajihi krono brangasane wajahe Abu Lahab. Apane isrokon mencoronge wa humrotan lan abange. Wa mraatuhu lan wa mraatulan bojone Abu Lahab. Wa mraatulan bojone Abu Lahab. Iku atfun dadi ataf ala dhamiri yasla ing atase dhamire lafal yasla. Jadi sayasla iku kan dhamire huwa. Huwa niku kembali kepada siapa? Abu Lahab. Abu Lahab akan masuk wa mraatu lan dan akan masuk juga istrinya. Sawwagha ngewenangake, asal kata dari wenang. Sawwagha ngewenangake hu ing ataf apa al faslu dhamir fasl apa al faslu lafal sing misai kalimat niku wau sayasla, tapi terus ana pemisah narong dzatalahab terus wamraatu bil maf'uli kelawan maf'ul wa sifati lan sifate maf'ul. Jadi yang memisah antara dhomirnya yasla dengan wamraatuhu itu adalah kalimat maf'ulnya yasla yaitu naron lan sifate maf'ul dzatalahabin. Kalau sayasla wamraatuhu niku ndak bisa karena itu apa namanya tidak belum ada fasalnya. Wahya utawi wamraatu wahya utawi imraatu iku ummu jamilin jenenge ibu Ummu Jamil. Istrinya Abu Lahab jenenge Ummu Jamil. Hammalatal hatab, ada yang membaca hammalatul hatab. Nek diwaca sing birrafi kelawan maca rafa hammalatul hatabi kang akeh oleh nggawa kayu bakar. Birrafi diwaca kelawan rafa hammalatul hatab wan nasbilan diwaca kelawan nasab hammalatal hatab. Hammalatal hatab. Jadi mengapa kok ada yang membaca hammalatal hatab diwaca dengan dengan nasab ya, itu menunjukkan makna azam atau awil hal, dari hal ya, hal dari kalimat berikut, kalimat sebelumnya ya. Hammal birraf'i kelawan rafa' wan nasbilan kelawan nasab. Maknane khatab ay asyauki tegese ri ya. Wong jenenge syauki berarti Pak Ri. Tapi niku nek nganggo kaf ya, nganggo kaf nek nganggo qaf nggih beda lagi maknanya. Syauqun itu rindu ya. Wasa'dani lan kayu napa mbong nek biyen di mana kayu bandil. Kayu bandil. Okay. Tulki
kang nibaake utawa nyelehake sapa imraatuhu hi ing al-hatab fi tariqin nabi sallallahu alaihi wasallam ing dalem dalane Kanjeng Nabi. Maksud jalan yang biasa untuk lewatan Kanjeng Nabi ku dipasangi kayu sing ana ririne niku kalih Ummu Jamil fijidiha iku ing dalem gulune Ummu Jamil unuqiha tegese gulune Ummu Jamil hablun utawi tampar utawa tali min masadin sangking masad itu dari lulup kurma. Lulup ngerti sampean lulup? Wong Kaliancar ora ngerti lulup. Lulup itu kulitnya ini loh. Pohon kurma, kalau di sini pohon pohon jambe, ngerti jambe? Pinang. Pohon pinang loh. Belum pernah lihat pohon pinang? Nah, kalau panjat pinang itu panjat pinang kok pakai bambu. Pinang itu pohonnya seperti palem tapi kecil gitu kan. Kayak pohon palem. Palem kan bisa gede. Pohon pinang itu yang ada pinangnya itu kan kalau dia kering atau sebelum kering pun bisa ditarik, itu ada. Jadi ini manggar ke daunnya. Sini ini ada kayak yang membungkus tubuhnya pohon itu kan. Itu kalau ditarik seret kan ada ada kayak kulit gitu. Itu namanya lulup. Nah, itu bisa dijadikan tali, kalau dibeseti kecil-kecil nanti bisa dijadikan tali yang kuat. Nah, itu jenenge masad. Lulup kurma. Wong desa tapi nang kota ya ora ngerti lulup ya. Rupa desa ora ngerti lulup. Ai laifin tegese lulup kurma ya. Wa hadhil jumlatu tawi kila jumlah iku halun hal min hammalatal hatab saking lafal hammalatal hatab alladzi kang huwa utawi lafal hammalatal hatab iku na'tun dadi na'at limraatihi marang lafal imraatihi ya, wa imraatuhu niku au khabaru mubtada ento khabar mubtada muqaddarin kang dikira-kiraake. Jadi surat Al-Lahab ini mengku pinten-pinten pelajaran yang luar biasa ya. Pertama, kata para ahli tafsir, ini ayat turun pada awal-awal Kanjeng Nabi berdakwah, jauh sebelum Abu Lahab meninggal ya. Masih kurang lebih 11 atau 14 tahun setelah itu baru meninggal. Loh, tapi Quran mengatakan tabat yada abi lahabiu watab, celakalah Abu Lahab, nanti dia akan masuk neraka. Saya selana longda talab wa mro'atu, bahkan istrinya juga. Loh, itu dikatakan oleh para ulama yang mengkaji i'jazul Quran. Ini belum terjadi, tetapi Quran sudah memastikan Abu Lahab itu nanti celaka. Loh, seandainya terjadi, seandainya Abu Lahab kok tiba-tiba beriman, maka gugurlah ayat ini. Maka kebenaran ayat ini akan menjadi problem itu, ya kan? Tetapi ternyata apa yang sudah dipastikan oleh Allah ternyata terjadi, nggak ada yang bisa
merubah. Abu Lahab itu ndelalah ya dikatakan begitu itu tambah marah kan dia. Omongane bener tak enteni, wis bener tak tebus nganggo bondoku. Ditambah bojone, lah niki klop niki Abu Lahab sak bojone niku wis klop. Padha-padha musuhi Kanjeng Nabi. Lah istrinya kenapa kok ikut-ikut marah? Ketika turun ayat tabat yada Abi Lahab wa tab kan disampaikan. Lah itu istrinya itu tahu, wah Muhammad iki jarine pangerane kok malah ngenyek karo bojoku. Wah dia akhirnya ikut-ikutan suaminya, yaitu ikut membenci Kanjeng Nabi. Saking bencinya seorang bangsawan yang namanya Ummu Jamil yang tidak biasa pergi ke katakan ke kebon itu namanya orang Arab itu, tapi dia mau mengambil kayu-kayu yang banyak durinya dibawa sendiri. Jadi ada tafsir yang membahas ini ayat ini aneh. Katanya Abu Lahab dan Ummu Jamil itu adalah orang kaya dan dia adalah orang yang memiliki anak buah banyak. Tapi mosok sih yang namanya bunyai Abu Lahab itu, ya, nyainya Abu Lahab itu kok sampai mau kemana-mana membawa kayu yang berduri. Maka dijelaskan oleh ulama, ini pinternya ulama menafsirkan. Ya masuk akal juga. Kalau Ummu Jamil itu kemudian mencari kayu yang banyak durinya dibawa sendiri kemana-mana, dia gendong pakai lulup, pakai apa namanya itu lulupnya kurma begitu, dicangking, baru itu di mana? Ditaruh di jalan yang biasanya dilewati oleh Kanjeng Nabi. Itu dipasangi kayu-kayu yang berduri gitu. Men Kanjeng Nabi ciloko. Nah, itu makanya digambarkan wamra'atuhu hammalatul hatab. Ada yang baca hammalatal hatab. Ya, fi jidiha hablun mim masad. Jadi di lehernya itu selalu menggantung tali. Untuk apa? Naleni kayu sing digoleki kanggo menyengsarakan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi oleh Allah Kanjeng Nabi tidak pernah terkena jebakannya sinten Ummu Jamil. Aman dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Ikhlasi wallahu a'lam bishawab. Ini sekali lagi hatam. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.